Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang protista ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang protista mirip hewan ataupun protozoa. Kalian boleh cek link videonya di deskripsi dari video ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang protista mirip tumbuhan. Langsung saja, sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Protista mirip tumbuhan itu disebut sebagai ganggang atau alga. Nah, ciri-cirinya itu, alga merupakan protista yang bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroflas yang mengandung klorofil atau plastida yang berisi pigmen fotosintetik. Alga ini merupakan organisme uniseluler kecuali alga coklat dan merah. Ada yang mikroskopis dan ada juga yang makroskopis. Alga juga hidup di air tawar atau di air laut. Nah, pigmen lain yang dimiliki alga selain klorofil adalah karotenoid, ficosantin, dan ficoeritrin. Karotenoid disebut sebagai pigmen kuning kemerahan, xanthofil itu pigmen warna kuning, ficoeritrin pigmen warna merah, dan ficocyanin pigmen warna biru, dan ficosantin itu pigmen warna coklat. Sekarang kita akan bahas klasifikasi alga. Alga ataupun ganggang itu dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya pigmen dominan, keberadaan dan komponen penyusun dinding sel, jenis cadangan makanan yang disimpan, dan keberadaan flagella. Terdiri atas 6, euglenoid, chrysophyta, pyrophyta, chlorophyta, phaeophyta, dan rhodophyta. Kita akan bahas masing-masing dari klasifikasi alga berikut. Yang pertama adalah euglenoid atau Euglenophyta. Euglenoid adalah ganggang uniseluler, memiliki bintik mata berwarna merah, disebut sebagai stigma, tidak memiliki dinding sel, memiliki flagella, dan dapat bergerak aktif seperti hewan, tetapi memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis seperti pada tumbuhan. Kemudian euglenoid ini memiliki klorofil A, klorofil B, dan pigmen karoten. Hasil dari fotosintesis itu akan disimpan sebagai cadangan makanan berupa polisakarida paramilon. Euglenoid ini hidup sebagai organisme fotoautotrof, tetapi juga dapat hidup sebagai organisme heterotrof saat keadaan kurang mendukung. Nah, euglenoid juga memiliki stigma yang mengandung fotoreseptor yang ditutupi oleh pigmen berwarna merah. Nah, stigma ini berfungsi untuk membedakan kondisi gelap dan terang. Euglenoid menunjukkan gerak fototaksis, yaitu gerak berpindah tempat menuju ke arah cahaya matahari. Berikut adalah struktur dari hewan euglenoid. Struktur dari tumbuhan euglenoid. Euglenoid ini memiliki habitat di air tawar, misalnya air kolam, sawah, danau, dan banyak ditemukan di parit-parit peternakan yang banyak mengandung kotoran hewan. Salah satu euglenoid yang terkenal adalah Euglena viridis. Euglena viridis ini tampak berwarna hijau. Klasifikasi yang kedua adalah alga keemasan atau disebut sebagai chrysophyta. Ciri-ciri alga keemasan itu habitatnya di air laut dan air tawar, kemudian memiliki bentuk talus, batang atau seperti telapak tangan, reproduksi dengan aseksual dan seksual. Dengan aseksual membentuk zoospora berflagella banyak, dan seksual persatuan sel sperma dan ovum. Memiliki dinding sel terbuat dari kersik ataupun silika. Peranannya itu sebagai plankton, produsen di perairan laut. Contoh dari alga keemasan itu adalah Navicula, Pinularia, dan Sinura. Seperti pada gambar yang ada di samping ini adalah contoh dari alga keemasan. Nah, anggota Chrysophyta dengan berbagai tipe flagella, ya. Yang pertama, yang A adalah Sinura, yang B adalah Ochromonas, yang C Chromulina, D. Isokrisis, E. Chrysochromulina,
Chromolina, dan F. Primnesium. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari ataupun tipe dari flagela alga keemasan. Oke. Selanjutnya adalah diatom atau Bacillariophyta. Ciri-ciri dari diatom ini, habitatnya itu di air laut atau air tawar. Kemudian bentuk talus terdiri dari epiteka dan hipoteka. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual membentuk pembelahan epiteka dan hipoteka, sedangkan seksual persatuan sel sperma dan ovum. Dinding sel terdiri atas silika, kemudian peranannya sebagai isolasi, penyekat dinamit, dan sebagai penggosok. Berikut adalah macam-macam diatom pada protista mirip tumbuhan, yaitu diatom. Selanjutnya ada ganggang api atau Pyrophyta. Pyrophyta ini adalah alga uniseluler yang menyebabkan air laut tampak bercahaya di malam hari karena sel-selnya mengandung fosfor. Pyrophyta ini disebut juga dinoflagellata karena memiliki flagella. Tubuh Pyrophyta terdiri atas satu sel, memiliki dinding sel berupa lempengan selulosa, memiliki klorofil A, klorofil C, vicobilin, dinosantin, dan xanthofil. Pyrophyta ini bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan binar, hidup secara fotoautotrof di laut. Kecepatan pertumbuhan populasi ganggang api pada musim tertentu akan terjadi populasi Pyrophyta yang melimpah atau disebut sebagai blooming dan timbul pasang merah atau dikenal dengan sebutan red tide di laut itu dikarenakan terjadi putaran arus dari bawah laut yang menyebabkan terangkatnya nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Sehingga kita bisa melihat seperti gambar warna laut itu menjadi kemerahan. Selanjutnya ada alga hijau atau Chlorophyta. Chlorophyta merupakan ganggang yang berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil B serta pigmen tambahan karoten atau kuning kemerahan dan xanthofil atau kuning. Habitatnya itu 100% di air 10% di air laut dan 90% di air tawar. Bentuk talus yaitu berbentuk benang, lembaran, dan bola. Reproduksi dengan aseksual dan seksual. Secara seksual membentuk zoospora, sedangkan secara seksual dengan konjugasi. Peran dari alga hijau ataupun Chlorophyta ini adalah sebagai fitoplankton. Sedangkan dinding sel itu tersusun atas selulosa. Selanjutnya kita akan bahas protista mirip tumbuhan, yaitu alga coklat atau disebut sebagai Phaeophyta. Bagaimanakah ciri-ciri alga coklat? Habitat dari alga coklat itu ada di pantai, air laut, dan air tawar. Bentuk talus pada alga coklat berbentuk benang atau seperti tumbuhan tingkat tinggi, seperti pada gambar di samping. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual membentuk zoospora berflagela 2 dan fragmentasi, sedangkan secara seksual membentuk isogami atau oogami. Dinding sel tersusun atas selulosa dan asam laktat. Peranan dari alga coklat ini adalah sebagai fitoplankton dalam ekosistem air, asam alginat untuk industri makanan, bisa juga peranan dalam bidang farmasi dan juga untuk pembuatan pupuk. Oke, sekarang kita masuk ke alga merah. Alga merah disebut sebagai Rhodophyta. Nah, ciri-ciri alga merah, habitatnya itu ada di air laut dan air tawar. Bentuk talusnya itu seperti benang atau seperti tumbuhan tingkat tinggi, sama seperti alga coklat tadi ya. Kemudian dinding sel tersusun atas selulosa
asam alginat. Reproduksi seks aseksual membentuk spora haploid, sedangkan reproduksi seksual dengan cara manan atau silan. Nah, peranan dari alga merah ini digunakan sebagai bahan agar-agar dan sup. Berikut adalah gambar dari ataupun contoh spesies dari alga merah. Ada Laurentia sp dan ada Gracilaria sp. Oke, tadi kita sudah bahas tentang protista mirip tumbuhan. Sekarang kita bahas protista mirip jamur ya. Nah, mengapa protista mirip jamur itu tidak masukkan ke dalam kingdom fungi atau jamur? Nah, karena struktur tubuh dari protista mirip jamur ini dan cara reproduksinya berbeda dengan kelompok jamur yang sesungguhnya. Jadi, reproduksi jamur pada protista mirip jamur ini ya, misalnya ini pada jamur lendir itu mirip jamur, tetapi gerakan pada fase vegetatifnya itu mirip amuba. Nah, meskipun tidak berklorofil, struktur dan molekul membran sel jamur ini, sel jamur yang lendir itu mirip struktur molekul alga. Nah, contoh dari protista mirip jamur itu adalah Myxomycota dan Oomycota. Kita akan bahas masing-masing apa itu Myxomycota dan apa itu Oomycota. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu bagaimana sih ciri-ciri dari protista mirip jamur, kenapa dia dibedakan dari kingdom fungi ataupun jamur gitu ya. Yang pertama, selnya memiliki inti lebih dari satu. Yang kedua, bersifat amoeboid, yaitu Myxomycota atau berflagela atau Oomycota. Bersifat heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri ataupun menumpang pada organisme atau sel inang. Nah, yang keempat menghasilkan spora dan sebagai parasit ataupun pengurai. Perhatikan gambar berikut ini adalah contoh dari protista mirip jamur, seperti ciri-cirinya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah jamur lendir atau Myxomycota. Nah, ciri-cirinya adalah Myxomycota ini hanya memiliki beberapa sifat yang dimiliki oleh jamur, yaitu pada waktu stadium badan buah. Nah, sedangkan struktur Myxomycota itu disebut sebagai plasmodium. Plasmodium ini akan bergerak dengan gerakan amoeboid di atas substrat, sehingga penyebaran dari jamur lendir ini sangat cepat ya, pertumbuhannya atau reproduksinya sangat cepat. Nah, jamur lendir ini dapat mencerna mikroorganisme serta partikel bahan organik yang membusuk di dalam selnya. Nah, misalnya ini seperti gambar ini ya, ini adalah contoh dari jamur lendir atau Myxomycota ya, penyebarannya itu sangat cepat dan berwarna kuning itu adalah jenis jamurnya. Nah, kemudian stadium generatif pada Myxomycota ini seperti jamur berupa tubuh buah ya, yaitu penghasil spora. Nah, kemudian yang bungkus spora itu disebut sebagai sporangium. Sedangkan stadium vegetatif itu seperti amoeba berupa massa protoplasma seperti lendir dan dapat bergerak. Nah, Myxomycota ini juga digunakan sebagai predator fagosit. Habitat dari Myxomycota ini biasanya di hutan basah, batang kayu yang membusuk, dan juga bisa hidup di tanah. Nah, berikut adalah siklus hidup Myxomycota ya. Jadi terjadi yang namanya plasmodium, kemudian plasmodium dewasa, kemudian terbentuk sporangium muda, sporangium dewasa, kemudian mengeluarkan spora, kemudian terbentuk sel amoeboid setelah spora bergerminasi. Nah, mulai terbentuk sel berflagela dan kembali mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Nah, zigot nanti akan berkembang biak menjadi plasmodium ya. Plasmodium nanti akan menjadi plasmodium dewasa. Setelah itu terbentuk dari sporangium dan seterusnya. Begitulah dia siklus hidup dari Myxomycota. Oke. Sekarang kita ketahui lagi bahwa jamur lendir ini bentuk selnya merupakan individu yang mandiri. Nah, sedangkan dalam siklus hidupnya, terutama ketika masa reproduksi, jamur lendir ini selular atau memiliki tubuh buah. Tubuh buah tersebut akan menghasilkan spora yang digunakan pada saat reproduksi aseksual.
Nah, Acrosiomycota ini merupakan individu utuh yang dipisahkan oleh membran, terutama pada saat membentuk agregat di salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Nah, kemudian jamur lendir ini memiliki tubuh buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi aseksual dan umumnya tidak memiliki fase berflagela. Nah, ini adalah siklus hidup dari jamur lendir. Ada reproduksi seksual dengan fertilisasi, sedangkan reproduksi aseksual pembentukan zoospora. Nah, sekarang kita akan bahas jamur air atau Oomycota. Ciri-cirinya itu, Oomycota ini memiliki banyak kemiripan dengan jamur, yaitu memiliki miselium yang tumbuh di atas materi organik, bersifat heterotrofik baik secara parasit maupun saprofit. Nah, hifanya itu memiliki dinding yang mengandung selulosa dan tidak mempunyai septa, merupakan pengurai dan umumnya hidup bebas dan mendapatkan makanan dari tumbuhan di kolam, danau, atau aliran air. Nah, reproduksinya itu dengan seksual bentuk gamet, ya. Ada gamet penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Nah, kemudian contoh dari jamur air itu atau Oomycota adalah parasit pada organisme akuatik. Contohnya itu hidup pada tubuh ikan. Nah, kemudian ada juga patogen pada tumbuhan, yaitu pada tanaman kentang. Berikut adalah gambar buah dan daun kentang yang terserang oleh Phytophthora infestans, yaitu jamur air. Ini adalah siklus hidup dari Oomycota ataupun jamur air. Perhatikan ya, di sini ada Antheridium, Eugenium, Miselium, dan juga Oospora, dan ada Zoospora dan Sporangium.